Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang proses pengeluaran urin dan setelah melalui tahap-tahap kerja ginjal. Kesempatan ini juga kita akan melihat selain proses pengeluaran urin ini, kita akan melihat lagi satu organ ekskresi pada manusia, yaitu hati. Mari secara bersama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan, melihat pembahasan berikut ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah proses pada ginjal itu terjadi, selesai dilakukan dalam 3 tahap, maka itu urin yang dihasilkan itu ditampung di vesika urinaria. Nah, sekarang bagaimana cara atau proses pengeluaran urin itu dari dalam tubuh kita sehingga kita bisa mengeluarkan secara berkala. Nah, baik, kita lihat. Pengeluaran urin itu berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Jadi sistem pengeluaran pelepasan urin kita itu yang ditampung di vesika urinari tadi itu dipengaruhi oleh cuaca. Nah, perhatikan. Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebagian besar atau sekitar 95% itu terdiri atas air. Yang sisanya itu sekitar 5% adalah zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti ada di situ urea yang penyusun utamanya adalah nitrogen, asam urat seperti yang ditambahkan tadi di dalamnya. Di dalamnya ada amonia, di dalamnya ada garam, warna empedu, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah. Misalnya ketika kita ada vitamin di dalamnya. Kalau kita menggunakan obat, di situ ada sisanya, dan di situ juga ada hormon. Nah, urea, asam urat, amonia, garam, pewarna empedu, dan zat-zat vitamin obat-obatan ini merupakan ciri dari suatu urin yang normal. Jadi kalau ada pertanyaan ciri-ciri urin yang normal, ya harus ada mengandung urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, kemudian ada vitamin, obat-obatan, dan hormon. Kandungan urin yang normal. Nah, bagaimana cara mengeluarkan dari dalam tubuh? Perhatikannya. Urin yang dikumpulkan di dalam tubulus distal lalu masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria melalui ureter. Jika kandung penuh, maka dinding kandung kemih akan tertekan. Dinding vesika urinaria tertekan ini, otot dari kandung kemih atau vesika urinaria ini meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Nah, pada saat inilah kita urin keluar melalui saluran kencing yang disebut urin. Jadi sebenarnya otot-otot itu yang bekerja di situ, ketika penuh maka ototnya akan meregang. Nah, ini yang merangsang atau mempengaruhi untuk melakukan mengeluarkan urin. Nah, ini prosesnya. Nah, selanjutnya yang kita akan lihat dalam proses pengeluaran urin ini akan diperlihatkan ada beberapa yang menjadi indikator nanti, seperti jika pada urin itu mengandung protein, berarti ini adalah suatu kelainan. Berarti terjadi gangguan atau kerusakan glomerulus sehingga masih ditemukannya adanya protein di urin. Nah, jika urin mengandung gula, dapat juga disebabkan oleh ada yang disebut dengan kerusakan pada tubulus ginjal. Nah, kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus itu, ini yang akan menyebabkan orang itu biasa menderita penyakit diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Kadar gulanya tinggi, tubulus ginjal tidak dapat menyerap semuanya itu ketika proses kerja ginjal terjadi. Ini yang akan masuk di dalam darah dan biasa disebut dengan kencing manis atau diabetes mellitus atau diabetes insipidus, suatu kelainan pada sistem ekskresi pada manusia. Secara umum, ginjal itu boleh dikatakan bahwa dia menyaring darah. Kemudian dalam proses menyaring darah, metabolisme penyaringan darah ini membuang zat-zat yang tidak berguna yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh.
Nah, organ yang terakhir yang kita akan lihat di sini adalah hati. Seperti organ-organ yang lainnya. Organ utama tadi adalah kulit, ginjal, kemudian paru-paru. Kenapa masuk? Jelas tadi. Nah, sekarang pertanyaan juga, kenapa hati ini juga termasuk dalam organ ekskresi pada manusia? Ya, padahal pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya dalam sistem pencernaan makanan sebagai salah satu organ atau kelenjar terbesar dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Pada orang dewasa normal beratnya kira-kira, masanya kira-kira 2 kg, juga berwarna merah. Hati ini menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut. Cairannya kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol dan mengandung garam empedu. Nah, garam empedu ini, kemudian kolesterol ini yang kadangkala mengendap, yang bisa menimbulkan batu empedu. Nah, strukturnya, empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Jadi salah satu peranannya itu dalam proses pencernaan makanan adalah mengemulsikan lemak. Nah, zat warna empedu itu yang dihasilkan itu ada yang disebut dengan bilirubin dan bilivardin. Apa peranannya kita akan lihat. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses. Jadi zat-zat warna ini akan diubah nanti menjadi, ada yang diubah menjadi urobilin masuk ke dalam feses dan urin. Ini yang memberi warna pada urin dan feses. Strukturnya seperti ini kantong empedu, ini saluran empedu ini itu menuju ke duodenum pankreas. Zat yang disekresikan itu berarti dimasukkan ke dalam pankreas, duodenum lewat saluran empedu ini. Nah, ini artinya ini warna ini. Kantongnya ini ukurannya relatif kecil tapi manfaatnya luar biasa. Demikianlah kita telah saksikan bersama pembahasan tentang proses pengeluaran urin, kemudian organ ekskresi yang ketiga yang kita lihat hari ini yaitu hati, apa yang dihasilkan oleh hati, mengapa disebut sebagai organ ekskresi, dan bagaimana peranannya dalam sistem ekskresi pada manusia telah kita jelaskan dan dengarkan secara bersama-sama. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.